haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus dan Yesus Al-Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini, di Pasar Girian. Kami datang membawa Injil keselamatan, kami datang membawa berita keselamatan bagi semua orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, tadi kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari berita firman-Mu. Siapkan hati kami, bersihkan hati kami, agar supaya berita firman-Mu yang akan kami dengar sebentar boleh tertanam di dalam hati kami, dan teristimewa kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. 10.000 levos, 1 kilo, 1 kilo 10.000 levos. Agarremos 10.000, 1 kilo, 1 tas 5.000, 1 tas 5.000. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Amos. Amosnya pasal yang kelima, Amos 5 ayatnya yang ke-6. Amos 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi metal. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus. Jadi dari berita firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-6, yang berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi betul. Haleluya, haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini di dalam kitab Amos pasalnya yang ke, jadi di sini Tuhan Jadi di sini dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Amos 5 ayat 6, berbicara apa? Tuhan minta agar supaya orang semua yang ada di sini, yang ada di bumi, for apa? Carilah Tuhan supaya orang semua hidup. Toh? Karena apa? Di saat orang cari Tuhan, otomatis orang terima perlindungan, orang terima mujizat, orang terima kesembuhan, orang terima kelegaan. Pokoknya semua yang orang inginkan, orang terima hari ini. Karena kadang-kala kalau orang jauh dari Tuhan, motor lamba banting, baguling, ojo, itu berkat jauh dari Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, itu berkat yang lain. Umur panjang, orang masih sehat-sehat begini, puji Tuhan, puji syukur, Tuhan masih jaga. Daripada orang ada di rumah sakit, ada di ICU, apalagi masuk di, orang bilang rumah sakit tanpa terakhir.
10.000 lemo, 1 kilo. 1 kilo tanpa 10.000 jarum lemo. juga kan? Oh haleluya. Harga lemo 10.000, 1 kilo. Jadi di sini firman Tuhan ini bicara apa? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, karena ingat deh Petrus, kalau orang tidak cari Tuhan supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi beton. Harga lemo 10.000, 1 Jadi kalau orang hendak dekat dengan Tuhan, dia bilang dia akan memasuki orang bagaikan api. Ya tahu Jo, kalau orang kena api, sedangkan orang cuma memasak kok kena sedikit api, bagaimana dia rasa? Apalagi kok orang main-main dengan Tuhan, haleluya. Tambah lagi ini so akhir zaman. Jangan pikir dunia masih lama. Siapa tahu Tuhan mau datang kapan? Orang tidak ada yang tahu. Kalau seandainya orang masih begini, kok Tuhan datang besok, yakin kata orang masuk di sorga? 10.000 lemo, 1 kilo. 1 kilo 10.000 lemo. Pasti orang bertanya-tanya, sudahkah kita kehidupan ini berharga di mata Tuhan? Kan? Harga lemo 10.000. Karena kadang-kadang mungkin orang pikir, oh iya, kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin begini, kita rajin begitu, tapi orang pe hati bukan ke Tuhan, yang tidak tertuju ke Tuhan. Orang pe hati bercabang, kan? Bercabang dua orang bilang. Setengah ke Tuhan, setengah di dunia. Dengan alasan, oh iya, orang masih hidup di dunia kok. Kan belum tuh, belum akhir zaman. Jadi masih aman-aman, jalan-jalan tuh, main-main tuh dengan Tuhan tuh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Orang-orang yang tidak mengalami sesuatu, haleluya. Orang keselamatan orang sendiri yang ada tuh pegang pas saudara, tuh pegang pas pejabat, tuh pegang pas apapun tidak ada. Orang keselamatan orang jaga sendiri lewat apa? Perbuatan orang ketaatan ke Tuhan. Karena jangan sampai di saat hari penghakiman, kong Tuhan bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Padahal orang selayani Tuhan. Oh, kita selayani Tuhan. Kita suka sepai orang. Kita suka berbagi pak orang. Kita suka berkatakan tuh ini. Kita suka bangun rumah ibadah di sini. Tapi ternyata orang baking itu semua buat apa? Cari muka pak manusia, bukan cari muka pak Tuhan. Cari muka pak manusia. Karena apa? Di saat orang bikin rumah di ibadah di sini, orang puji, dia bikin rumah ibadah di sini, dia besar sekali. Dia bikin, memang besar, memang megah. Orang bilang, seperti istana. Tapi ternyata DP hati cuma mau apa? Cari pujian manusia. Iya, kita ada bikin rumah ibadah seberapa? 1, 2, 3, 10. Tapi apa? Cuma mau cari pujian manusia. Tuhan yang tidak suka itu. Tapi Tuhan paling suka orang hati. Kalau orang hati tertuju pada Dia, tertuju pada Tuhan. Kung apapun yang orang lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan suka. Jangan begini, jangan begitu, jangan bikin ini, jangan bikin itu, jangan suka ini, jangan suka itu. Itu yang berharga di mata Tuhan. Karena yang berharga di mata Tuhan bukan berarti orang mesti pakai dari topi mesti emas, pakai kalung emas, anting-anting emas, gelang emas, sampai dengan kaki sepakai gelang emas. Tapi orang sikap nyandak mencerminkan orang pe Tuhan pe mau, haleluya, pastinya ndak mau angkat. Karena orang kan sebentar mau cari itu pengangkatan, sama suka mau tinggal.
Kalau kata tunggal silakan. Tapi ingat, bagi orang yang tertinggal, engkau akan membayar dengan nyawamu. Bayar dengan orang penyawa, bayar dengan orang pedarah. For apa? Mencari keselamatan. Kalau sekarang itu keselamatan masih gratis, masih percuma, masih Tuhan kasih, kasih semua. Karena apa? Kasih karunia. Tuhan sayang orang semua. Karena apa? Tuhan ada ciptakan itu neraka bukan untuk manusia. Tapi banyak kali manusia suka mau coba baciri di api. Karena mungkin orang sudah dengar cerita, di surga ada rokok, banyak macam rokok di surga. Tapi mohon maaf, kalau mau ambil api, engkau mesti turun di mana? Di neraka. Jadi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagaimana orang mencerminkan pribadi orang be Tuhan? Karena memang ya, begitulah manusia. Manusia diberikan kehendak bebas bahwa memilih, mau pilih orang hidup bagus atau orang hidup buruk. Ya tergantung Anda, tergantung Anda semua. Contoh mungkin, tidak usah jauh-jauh. Orang ambil contoh di mana? Yang lagi heboh sekarang tuh, yang orang ada baunya sekarang heboh. Bermain bola kaki, heboh sekarang. Dukung tuh ini, dukung tuh itu silakan. Tapi di saat orang keunggulan ciri, ya sudah relakan saja. Karena banyak kan yang seciri tuh, nggak usah jauh-jauh. Yang baru-baru ciri saja, banyak seciri. Hanya seciri. Yang pertama, DP bendera hitam, kuning, merah, Jerman ciri. Sudah, ciri lagi apa? Warna bendera merah, putih, biru, Belanda ciri. Sampai saja tadi pagi, siapa yang ciri tadi pagi? Tadi pagi ada lagi yang ciri. Nah ini lagi. Kalau kita tidak salah mungkin yang sementara bermain ini yang bendera dapat yang sana. Orang bilang Argentina. Mungkin kan. Tapi tetap di permainan bola kaki juga ada untung. Jadi jangan sama orang kehidupan di atas bumi ini sama di permainan bola kaki. Ada kalah, ada untung. Di saat orang kalah, orang masuk neraka. Di saat orang untung, orang masuk surga. Jangan bikin sama. Karena orang kehidupan di dalam dunia ini bukan coba-coba. Adu mujur, orang bilang, Anda. Orang ada di dunia ini ada tujuan masing-masing. Tuhan ada ciptakan orang ada tujuan masing-masing. Ini mau jadi begini, ini mau jadi begitu. Tapi Tuhan dan ciptakan orang di dunia ini nyanda Tuhan inginkan untuk apa? Jadi penjahat. Kenapa? Tuhan suka orang hidup itu baik-baik, saling mengasihi. Jangan bilang kita mau kasihi orang ya sesuai dengan kita beragama. Karena kita agama ini kita cuma kasihi agama ini. Jangan. Orang mesti bikin sama. Walaupun beda agama, orang harus kasihi, saling menghormati. Jangan sampai orang sudah baku hormat ya mau hidup bagaimana lihat orang. Karena orang masih baku hormat, masih baku ingat, masih baku hargai, ya silakan. Orang jalani orang cara ibadah silakan. Kalau orang Jawa bilang ya wis monggo, ya silakan. Karena orang kan ngomong
pertanggungjawabkan orang masing-masing toh, sesuai orang kepercayaan toh. Orang kepercayaan masing-masing, orang pertanggungjawabkan pada orang Tuhan masing-masing. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai di saat Tuhan datang, aduh, sudah baku hormat orang. Tapi di sini mungkin kalau kita lihat sih masih ada toleransi. Kalau di luar sana ya biar, orang kan di sini lain, toleransi tinggi. Ya biar orang di sana, di luar sana biar. Yang penting orang di sini tetap saling menghargai, saling menghormati, saling mengingatkan, saling baku bantu. Kalau ada yang minta bantuan, baku bantu sesuai orang kemampuan. Jangan sampai mau bantu dari orang cuma pilih-pilih. Oh, dia kok agama lain, tadi mau baku tulung. Padahal sebenarnya di saat orang baku bantu, orang kan lihat, ternyata orang begini kan. Nah itu yang Tuhan suka. Bukan saling baku gepe. Mau tutup orang lain berkat, jangan. Karena orang berkat masing-masing Tuhan suatur. Asal cari Tuhan dulu. Jangan sampai orang yang cari Tuhan sudah mau harap-harap Tuhan berkati, Tuhan mau jaga, Tuhan kasih umur panjang, tapi orang yang cari Tuhan, nyandak berjalan dengan Tuhan mau, nyandak baking Tuhan hukum-hukum, nyandak praktekan patoran hidup, cuma praktekan di mana? Di orang mulut. Oh iyo, kita sobeking, jangan membunuh, jangan mencuri, kalau sedikit boleh, jangan coba-coba. Namanya angko baking dosa. Jadi marilah orang semua berubahlah. For apa? For orang semua keselamatan, toh? Agar supaya di saat orang penghakiman datang ke orang dibenarkan. Jangan sampai orang dapat coret atau Tuhan kasih garis merah karena dia yang tak kenal. Karena dia tak tahu orang. Dia tak tahu siapa mana. Kita tak tahu, tak kenal. Aku dari mana? Semua jadi pembelaan. Kita dari sini, asal sini. Kita sobeking begini dan Tuhan bilang, iyo, ngana sobeking, tapi ngana tujuan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mau kasih besar itu Tuhan sayap kerajaan di muka bumi. Ngana cuma kasih besar, ngana sayap sendiri. Ngana nama sendiri yang ngana kasih besar. Ngana bawa-bawa kita, ngana bawa-bawa Tuhan. Ngana cuma cari popularitas sendiri. Padahal kalau orang berjalan dengan Tuhan, tanpa orang sadari, orang bisa saja dengan sendirinya, dengan seizin Tuhan, tanpa perlu orang bikin sensasi. Jadi marilah orang semua, bagi yang mendengarkan di pasar Girian ini, di kota Bitung, marilah orang lebih dekat dengan Tuhan, karena sebanyak kali kan teguran yang ada di Sulawesi Utara, apalagi daerah Bitung ini, nyandak jauh-jauh di pantai. Orang semesti berjaga-jaga, sadiki-sadiki. Guru anak kan ada peringatan dini tsunami, tapi ternyata Tuhan masih jaga. Tuhan masih jaga Sulawesi Utara. Ternyata terjadi bencana yang lebih besar, walaupun itu gempa yang orang rasa di atas 7, tapi ternyata Tuhan masih jaga. Karena apa? Cotoran lihat itu gempa yang di luar negeri, di Venezuela baru-baru ini. Dorang gempa
7,1 sampai 7,5. Tapi DP korban, kalau kita nggak salah, semua hampir 2.000 orang stop. Tapi di Sulawesi Utara Tuhan masih sayang. Karena apa? Di saat tuh gempa tuh hari 7, berapa itu? 7,6 kalau nggak salah. Tapi apa DP korban? Apakah sebanyak di Venezuela? Enggak dong. Kenapa? Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang orang semua karena masih banyak mungkin yang jabar doa. Yang jabar doa pribadi masih banyak. Masih dekat dengan Tuhan, masih coba minta ampun. Kalau orang senjata minta ampun ya mungkin itu gempa lalu mungkin tsunami yang ada kena di Manado dan Bitung. Tapi karena masih banyak yang berdoa, masih banyak yang minta ampun, berarti Tuhan masih sayang. Tuhan masih jaga seingat. Orang kan boleh jadi pembanding, kan? Orang boleh jadi apa? Orang boleh lihat DP hasil gempa di sini 7,6, nyanda ada apa-apa yang terjadi, nyanda berat-berat sekali. Di Venezuela sana, sebanyak yang mati, tertimbun di dalam gedung-gedung bertingkat mati. Mati karena apa? Terlambat ditolong. Haleluya. Apakah orang mau sama dengan di Venezuela sana? Kurang mau cari-cari di bawah puing-puing bangunan. Bombanya yang mati. Kalau sampai itu terjadi berarti perlindungan Tuhan berkurang di Sulawesi Utara. Tapi karena Tuhan masih sayang, Tuhan masih jaga, manfaatkan. Jangan sampai orang menyesal di belakang. Karena tidak ada penyesalan di muka, tetap penyesalan di belakang. Jadi lebih sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman. Jangan cuma kasih biar itu firman di dalam rumah. Kong soba abu. Nanti serta sesaki baru mau cari Tuhan. Oh Tuhan, kita bernafas kurang satu-satu. Kalau seandainya kita baik, kita mau melayani Tuhan. Tapi serta baik, itu nasar berubah 180 derajat. Karena apa? Banyak orang kan begitu tuh. Cari Tuhan di saat orang sosiksa, sosaki berat, baru cari Tuhan. Padahal waktu orang sehat-sehat, orang mau cari Tuhan. Satu hari berapa lama orang tak kasih waktu pak Tuhan? Jangan sampai orang nanti kasih waktu pak Tuhan di saat orang semua tidur, baru orang kasih waktu pak Tuhan. Itulah cuma apa? Cuma 10 menit. Nyendak lebih panjang-panjang. Tuhan kita semua tidur, jaga, kasih bangun kita besok pagi, kita mau begini begitu. Amin. Oh haleluya. Mengalirlah dengan Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan, manfaatkan. Jadi marilah orang semua yang ada di Pasar Girian ini, marilah orang lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak waktu for Tuhan. Nah apa-apa, biar jauh orang mau cap orang, orang apa, orang aneh. Nah apa-apa, yang penting orang melangkah dengan Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberikan semangat buat orang, meneguhkan iman percayamu, agar supaya di saat pengangkatan nanti Tuhan dia orang setia. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada worship leadernya. Worship leadernya kemana ya? Ya, haleluya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan
yang disampaikan dan dibagikan yang sudah kita dengar boleh menjadi berkat tertanam dalam hati kita semua, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di zaman ini bisa menguatkan Bapak Ibu yang mendengarkan. Haleluya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian sebab Kau besar. 10.000 1 kilo, 1 kilo 10.000. Hargaremos 10.000 Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menegur kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, pada saat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus tertanam di dalam pikiran kami, tertanam di dalam hati kami, dan teristimewa. Kami akan berbuah dengan sangat lebat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga mengangkat dalam doa untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, janda duda, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara mereka, agar supaya dari berkat yang mereka terima, nama-Mu akan selalu mereka muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami juga mengangkat dalam doa bagi pemerintah bangsa negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Kiranya Engkau memberikan roh takut akan Engkau bagi mereka, agar supaya mereka boleh membimbing kami rakyatnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Teristimewa pada saat ini kami mengangkat dalam doa bagi Pasar Kirian, dan juga teristimewa bagi Kota Bitung. Dalam nama Tuhan Yesus, Kota Bitung, Pasar Kirian dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari roh pemberontakan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Berkatilah Kota Bitung, berkatilah Pasar Kirian ini dalam nama Tuhan Yesus. Sertai, lindungi Kota Bitung ini dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan dari Tuhan menyertai kita, berkat dari surga menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita di awal-awal. Haleluya, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kegiatan ibadah bonet yang sudah selesai. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang sudah diberikan buat kami. Tuhan Yesus membalas berkat. Kami mohon izin, terima kasih.